الأعداد المختلفات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Ibu Mila selaku dosen pengampu Aswaja dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Teman-temanku yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linahan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak. Karena itu, izinkan saya membawakan sebuah pitado yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Teman-temanku yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apa dan arti dari moderasi tersebut. Moderasi adalah jalan tengah antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apa arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankannya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua hal. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syuhada. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Teman-temanku yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karyanya Tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa umat wasata adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata umat wasata dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah,
tidak berlebihan, tidak ekstrim dan radikal dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian, cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah bersikap tasamuh atau toleransi. Sikap tersebut yaitu seperti saling menghargai dan menghormati antar sesama. Lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu, di manakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, Pak Guru, Ramadan kemarin teman saya yang Kristen membawakan saya kue. Dia ucapkan kepada saya, selamat menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang diramalkan toleransi? Kemudian, di manakah titik batas toleransi kalau seperti itu? Ini bukan toleransi namanya. Karena Allah sudah jelas menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama. Tapi bukan mengucapkan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat, yaitu melalui moderasi beragama. Teman-temanku yang berbahagia, demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, yaitu kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tangannya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.